lagi di FJF Kids Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hai, Shalom Kids, Merry Christmas. Ketemu lagi nih dengan Kaci. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Nah, Kids, hari ini kalian tahu nggak kita ngerayain hari apa?
Hari ini kita rayain Natal. Nah, kids, kalian tahu nggak sih Natal itu untuk memperingati apa? Ayo nih yang tahu, boleh ketik ya jawabannya di kolom chat. Natal itu adalah hari yang memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kids, kalian kan udah tahu Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang, Kaci mau tanya, Natal itu membawa apa ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan Kaci ada suatu cerita nih yang bisa bantu kalian untuk menjawab pertanyaan Kaci tadi. Yuk, simak ceritanya. Di suatu pagi, saat bulan Desember, turunlah salju. Anak-anak kelas matahari sedang bermain dan mengobrol untuk menunggu jam pelajaran dimulai. Beberapa saat kemudian, masuklah Miss Isabella dan jam pelajaran pun dimulai. Setelah berdoa, Miss Isabella mengajar anak-anak kelas matahari untuk berhitung. Lalu, di kelas sebelah, yaitu kelas angsa, anak-anak juga belajar dengan Miss Shina. Berbeda dari anak kelas matahari, anak kelas angsa sedang belajar membaca. Saat Miss Shina mengajar, perut Miss Shina sudah sangat besar karena ternyata dia sedang hamil. Usia kandungannya sudah mencapai 9 bulan dan sebentar lagi adalah waktu Miss Shina untuk melahirkan. Di tengah pelajaran, Miss Shina pun tiba-tiba kesakitan. Anak-anak kelas angsa pun khawatir melihat Miss Shina kesakitan. Karena itu, Kotaro serta teman-temannya membagi tugas, yaitu Kotaro dan 2 temannya menuju ruang guru untuk meminta pertolongan kepada guru lain, sedangkan Kirin dan 2 temannya yang lain menjagai Miss Shina. Saat sampai di ruang guru, ternyata hanya Miss Kron yang ada di sana. Miss Kron adalah guru yang paling ditakuti oleh semua anak di sekolah. Kotaro dan teman-temannya pun takut untuk meminta pertolongan kepada Miss Kron. Tetapi, karena mereka sangat menyayangi Miss Shina, mereka memberanikan diri untuk meminta pertolongan kepada Miss Kron. Setelah Miss Kron mendengarkan apa yang terjadi, Miss Kron pun segera pergi ke kelas angsa dan menelpon ambulan. Ambulan pun segera datang. Miss Shina pun dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Pelajaran pun terhenti karena hal tersebut. Karena Miss Shina sedang menuju rumah sakit, akhirnya kelas angsa ikut bergabung dengan kelas matahari. Saat semua anak kelas sudah berkumpul, Miss Isabella memberitahu apa yang terjadi dengan Miss Shina. Miss Isabella menjelaskan kepada anak-anak bahwa Miss Shina itu mau melahirkan. Setelah Miss Isabella menjelaskan hal tersebut, maka Kotaro pun mengajak semua teman-temannya, termasuk anak-anak kelas matahari, untuk berdoa agar Miss Shina bisa melahirkan dengan baik dan selamat. Setelah 3 jam berlalu, pihak rumah sakit pun memberitahu pihak sekolah bahwa Miss Shina sudah melahirkan. Miss Isabella pun memberitahu bahwa anak-anak sudah tahu. Anak-anak pun bersukacita karena mengetahui Miss Shina sudah melahirkan. Kelahiran baby Miss Shina membawa sukacita yang luar biasa kepada anak-anak angsa dan matahari. Nah, kids, setelah kalian mendengarkan cerita tadi,
kalian udah tahu belum apa jawaban dari pertanyaan Kak Ci tadi? Jawabannya adalah Natal membawa sukacita. Kira-kira kenapa ya Natal membawa sukacita? Nah, kids, seperti cerita tadi, kelahiran bayi Mishina membawa sukacita buat anak-anak kelas angsa dan matahari. Begitu juga kelahiran Tuhan Yesus. Coba kalian bayangkan, jika seorang anak yang tidak kenal lahir dan membuat orang-orang di sekitarnya bersukacita, apalagi kelahiran Tuhan Yesus yang kita kenal dan yang membawa keselamatan buat kita, pasti akan membawa sukacita yang sangat besar buat kita semua. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau Natal itu membawa sukacita buat kita? Terus, setelah kalian tahu Natal membawa sukacita, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengucap syukur karena Natal sudah membawa sukacita buat kita semua. Kita bisa melakukannya dengan berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus mengalirkan sukacita yang kita miliki kepada orang-orang. Kita bisa mengalirkan sukacita dengan bermain bersama, tertawa bersama, memberikan hadiah kepada teman-teman, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kita harus merayakan Natal dengan sukacita bersama teman-teman dan keluarga kita. Nah, kids, Kak Ci harap kalian bisa merayakan Natal dengan sukacita serta mengalirkannya ya kepada teman-teman semuanya. Ayat hafalan di minggu ini ada di Mazmur 33 ayat 21a. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Kak Ci ulangin sekali lagi ya. Mazmur 33 ayat 21a. Karena Dia hati kita bersukacita. Kids, jangan lupa untuk Natal dengan sukacita ya. Mari kita sama-sama merayakan Natal dan mengalirkan sukacita kepada teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk kirim video ayat hafalan kalian. Sekarang, yuk kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan kalian ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang sudah Engkau beri. Tuhan, kami mau merayakan Natal dengan sukacita. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan terus pulihkan ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 139 ayat 2b. Engkau mengerti pikiran dari jauh. Oke ya teman-teman, Jesus bless you. Bye teman-teman. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA Gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.